Hai, halo semuanya, Mami. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Maaf, aku ghosting 2 hari. Lagi sibuk, sorry ya. Oke, malam ini temanya apa nih? Malam ini tema kita adalah yang ingin datang kepadamu. Jadi aku belum tahu nih, kita ya semua belum tahu yang mau datang ini orang barukah, orang lamakah, hantukah, malaikatkah? Canda ya. Kita nyalain lilin dulu ya sebelum kita masuk ke readingan. Oke, seperti biasa aku mau mengirim afirmasi positif buat kalian semua. Kita pakai lilin jasmine, wangi banget. Tadi sudah dicemplungin ramuan buat afirmasi positif kalian semua. Tarik nafas dalam-dalam 3 kali. Oke. Jadi udah banyak yang nanya nih, kira-kira ada orang yang mau datang lagi nggak Mi ke aku? Apakah aku harus gini terus? Marilah kita bongkar, apakah ada orang yang mau datang kepada kalian. Seperti biasa ya, disclaimer dulu wajib bahwa readingan aku bersifat fun reading, general reading. Jadi hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok untuk kamu, tapi jika tidak resonate, bacaannya tidak cocok, jangan dipaksakan ya, karena ini energi general kolektif, energi banyak orang. Jadi bisa aja 100% resonate atau setengah-setengahnya. Jadi kudu bijak ya. Terus yang ingin personal reading, kalian bisa hubungi kontak person aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang baru hadir, kalau ketinggalan readingan, kalian bisa cek di kolom playlist. Di sana banyak readingan yang mungkin saja tema-temanya nyangkut nih sama yang kalian ingin lihat. Kita cek dulu ya, energi orang yang ingin mendekat ini seperti apa. Baru kita lihat energi kalian. Langsung nongol. Oke. Energi orang yang ingin mendekat ke kalian ya. Ini yang nonton sedang pada on fire semua kayaknya ya. apinya membara. Oke, door to personal healing and happiness ya. Dia adalah seseorang yang lagi ingin merestruktur ulang, membangun ulang atau ingin memperbaiki ya diri dia dalam suatu hubungan. Dalam artian mungkin dulunya pernah terjadi kegagalan dalam hubungannya atau dia pernah gagal dalam satu hubungan ya. Mungkin saja dia juga baru mencoba untuk move on ya. Orangnya lagi kayak dihadapkan dengan situasi kayak banyak kesadaran-kesadaran yang mulai bangkit dalam diri dia. Jadi kayak dia ini ingin mengubah sesuatu. Nah, masalah mengubah aku belum tahu ya, apakah memang orang baru ingin mengubah dirinya ataukah orang lama ingin mengubah atau restruktur lagi, perbaikan lagi dalam hubungannya sama kalian juga aku belum lihat. Kita belum luasin lagi nanti. Kemudian ada yin dan yang. Ya, dia saat ini lagi berusaha atau mencoba untuk stabil, mencoba membalancing dirinya, mencoba lebih menerima apa yang datang dan pergi di dalam kehidupan dia. Mencoba woles aja sih kalau aku lihat posisinya. Jadi kayak sekalipun dia ada keinginan untuk move on atau keinginan punya hubungan baru, dia tidak terlalu memaksakan. Dia lebih banyak mengalir saja. Karena saat ini kayak dia ini lagi ada konflik batin dalam dirinya antara penyesalan dalam diri dia bisa, atau mungkin beberapa di antara mereka juga kayak ngerasa gini, kok aku gagal-gagal terus ya dalam hubungan gitu. Apakah waktunya aku cari yang baru atau aku tetap stay cool aja sama diri aku sendiri ya. Kemudian ada fifth chakra, Archangel Gabriel. Orangnya tipenya pemikir. Saat ini banyak rencana, banyak planning yang dia lakukan untuk jangka panjang atau lebih banyak lagi untuk ke depan ya, terutama untuk karir dia,
untuk finansial dia. Dan di sini kalau aku lihat dia ini orangnya agak sulit mengungkapkan. Jadi kalaupun misalnya sudah menjalin satu hubungan, mungkin kalian nggak akan bisa lihat dia banyak cengenges atau mungkin kadang-kadang bisa dianggap kayak sedikit ngerasa ini vibrasinya sama nggak sih, kayak nggak sefrekuensi gitu. Tapi sebenarnya dia orang yang tipenya lebih banyak kepada action daripada omongan gitu. Even juga kalau misalnya dia nggak seneng atau dia nggak suka sama seseorang, dia nggak pakai ngomong lagi, dia juga gampang pakai action. Alhasil ya kayak mengghosting gitu actionnya ya. Jadi kayak, tapi ini enggak ya, maksud aku adalah dia lebih banyak melakukan suatu tindakan daripada ucapan. Ya, dia lebih banyak menahan ucapan. Jadi kayak ucapan tuh selalu nyangkut di tenggorokan. Orang yang sulit untuk menyampaikan unek-unek, terlalu banyak memendam apapun sendiri. Mungkin karena kehidupan, karena benturan-benturan lain membuat dia kayak lebih bagus apa-apa itu disimpan sendiri aja daripada mesti curhat sana, curhat sini, ngadu sana, ngadu sini gitu. Energi kamu. Di sini ada walking away. Aku lihat energi ada seseorang di antara kalian semua di sini mencoba untuk meninggalkan situasi yang ada di belakang kalian atau situasi masa lalu. Tapi kok ya noleh-noleh ini. Ya, pengen walking nanggung-nanggung gitu. Kayak aduh pengen pergi deh, cabut deh, tapi noleh. Mudah-mudahan ada sesuatu, ada surprise dari belakang. Jadi kayak pingin meninggalkan tapi masih kayak ntar deh dulu gitu. Jadi sehingga aku ngelihat banyak energi yang masih stuck di sini. Entah ini stuck dengan harapan-harapan kalian yang mungkin nggak mudah juga mau move on nggak sembarangan. Move on mah gampang. Tapi apakah ketemu dengan seseorang yang sefrekuensi? Apakah ketemu dengan orang yang sevibrasi? Minimal paham mengerti keadaan aku atau keluarga aku itu bukan hal mudah. Atau beberapa di antara kalian daripada memulai suatu hubungan baru, kenapa enggak yang lama diperbaiki, dipertahankan, dan disolidkan lagi gitu. Kemudian ada action ya. Ada satu tindakan yang sedang ingin kalian ambil. Kayaknya mau rushing nih kalian, pingin cepet-cepet nih tindakan. Entah ini masalah move on itu banyak, apakah move on dari situasi masa lalu ke orang baru, atau move on dari situasi masa lalu tapi terhadap diri kalian sendiri. Cuman kalian ngerasa kayak gerah nih, kalau aku diam-diam terus, kalau aku nggak melakukan satu action, ini kayaknya nggak akan ada perubahan. Aku akan terkurung, aku akan begini aja terus. Jadinya stuck lagi ya. Kemudian di sini ada Goddess of the Moon. Di antara kalian banyak yang mulai memperbaiki energi, kalau aku lihat mulai banyak kayak lebih banyak cooling down-nya, lebih banyak mencoba berdoa, lebih banyak yang berdoa sih di sini aku lihat ya. Mungkin juga kalian mulai ada wish, ada harapan kepada semesta tentang harapan dan keinginan yang ingin kalian wujudkan ke depannya itu. Oke, kita lihat dulu ya. Kondisi kalian. Baru nanti kita lihat seseorang itu. Kondisi kalian semua yang sedang menonton readingan ini. Oke, di sini ada Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Kemudian ada Devil, kemudian ada Queen of Coin, terus ada The Hierophant, kemudian ada Two of Coin. Ya, kalau aku lihat kondisi kalian saat ini, ya, situasinya adalah ada situasi sama ini hampir ya dengan walking away. Ada keinginan untuk meninggalkan satu situasi tadi, situasi masa lalu yang suram menurut kalian, versinya kalian. Tapi aku ngelihat di sini banyak harapan yang sedang kalian ajukan kepada semesta.
tentang seseorang. Ini kalian belum pada lepas dari orang, ya aku nggak tahu ya, orang masa lalu, orang sekarang kah, atau memang benar-benar ada seseorang yang udah sangat membekas di dalam hati kalian. Apapun kejadiannya, kalian udah nggak bersama lagi di sini, ya. Kayak besar harapan kalian, masih pingin orang ini kembali, ya. Tapi perasaan kamu saat ini seperti masih ada amarah, kayak masih ada kesel terhadap dia, mungkin seseorang tersebut. Ada situasi marah lah, entah kepada siapa. Ada fokus yang agak sedikit oleng, oleng kapalnya. Ada sedikit fokus yang agak membuat kamu bingung saat ini dihadapkan dengan situasi opsi atau pilihan, ya. Itu tadi kayak ada tindakan, ada action yang ingin kalian lakukan, pingin maju tapi juga terbelenggu sama yang di belakang. Pingin ke depan, cari cahaya yang terang, yang putih, tapi cahaya kelam yang ada di belakang kuda yang hitam ini masih mengganggu pikiran kalian. Beberapa di antara kalian, bahkan banyak di antara kalian yang menonton di sini, kalau aku lihat situasi keuangan nggak ada masalah, ada Queen of Pentacles. Kehidupan kalian kalau untuk masalah finansial lancar-lancar aja, kalaupun tidak lancar-lancar banget ataupun tidak di skala tertentu yang di atas, tapi setidaknya tidak berkekurangan. Ya. Hanya saja di sini aku lihat ada beberapa yang lagi berperang sama diri sendiri untuk melawan mental health yang ada di dalam diri kalian. Emosinya dijaga ya. Jangan sampai menimbulkan dendam ataupun kemarahan terhadap seseorang. Berproses aja, belajar melepaskan. Kemudian The Hierophant, ya. Sebagian yang lagi nonton di sini adalah sudah berpasangan, sudah punya pasangan tapi masih memikirkan orang lain, atau pernah merencanakan pernikahan tapi belum jadi. Ini akibat seseorang di belakang sini yang membuat kamu emosi banget. Ya, harapan kamu adalah di sini tentang sebuah perbaikan hubungan. Itu yang terlihat. Tapi situasinya juga mau tidak mau kamu harus ngambil satu sikap tegas. Ada kondisi di mana kalian beberapa, nggak banyak, atau jangan-jangan mungkin setengah dari yang nonton sudah terlalu lama menunggu. Sudah terlalu lama berharap dia datang. Even di sini mungkin beberapa di antara kalian memang yang sudah berpasangan, katakanlah ini suami kalian atau istri kalian sudah meninggalkan kalian, ada tanggung jawab tentang anak yang harus kalian pertimbangkan. Kadang-kadang kalian berpikir kalau masih menunggu dia terus nanti anak semakin besar mungkin. Ini buat yang single parent ya, yang single nggak ada kaitan sama anak tapi lebih kepada opsi. Ya, yang berpasangan yang sudah punya anak juga opsi sih. Cuman kalian berpikir bahwa kalian butuh sosok untuk anak kalian, butuh mother or father figure, ya. Jadi kayak mungkin sekarang sudah waktunya untuk melepas sesuatu yang tidak pasti untuk kebahagiaan kamu dan anak kamu di kemudian hari. Tapi kalau yang single ini lebih kepada kayak kamu memikirkan gini, usia makin tambah tapi kok pasangan belum ada mungkin. Gimana nih tanggung jawab kalau misalnya ditanya sama orang tua, kapan nikah, kapan gini, kapan gitu. Ya, jadi kayak kamu lagi ada tanggung jawab moral nih sama keluarga yang berat banget yang harus kamu lakukan gitu. Oke, kita lihat kondisi orang yang mau datang ini ya. Oh ya, belum cek energi. Ada Scorpio, ada Virgo, Taurus, Capricorn, kemudian ada Taurus lagi, dan ada Virgo, Taurus, Capricorn. Kuat Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Ada Ace of Cup, kondisi seseorang yang ingin datang, orang baru ada. Ada orang baru, energi orang baru, dia memang benar-benar sedang pingin punya pasangan baru, benar-benar pingin move on.
ada cinta baru nantinya ya. Kemudian ada The Tower. Sama ini ya, dia dalam situasi healing, dia dalam situasi ingin merecovery. Ini juga ada gambaran orang lama, ada orang baru, ada orang lama, ada orang yang pernah gagal sama kalian tapi ingin rekonsiliasi ya. Tapi situasinya nih orang sedang healing, dia sedang ingin memperbaiki satu hubungan, restruktur ulang lah katakan. The Tower ini kartu nomor 16, 1 tambah 6 7. Dan di sini ada 3 tambah 4 7. Jadi sama-sama artinya kalau secara numerologi ini lebih kepada kayak dia ini ingin memperbaiki tatanan dalam dirinya, tatanan negara. Kaku banget ngomongnya ya. Ya, jadi kayak dia lagi mau, kemarin tuh sesuatu sudah hancur berkeping-keping dalam diri dia, dalam hubungannya. Dan kali ini dia ingin memperbaiki hubungan tersebut. Jadi ada orang baru, ada orang lama. Nanti kalian tinggal lihat aja yang datang orang baru atau orang lama. Nanti kita lihat ciri-ciri orang baru sama ciri-ciri orang lamanya ya. Ada Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada The Chariot, ada Cancer lagi, kuat energi Cancer ya. Chariot apa ya, kayak dia itu juga ini hampir-hampir mirip ya antara kamu dengan dia energinya. Kayak dia juga tuh kayak udah gerah dengan situasinya yang gitu-gitu aja. Ya, dia mencoba bertahan lama nih orang, ya situasinya mencoba bertahan dengan argumennya, mencoba bertahan dengan situasi dia. Cuman lama-kelamaan dia jenuh juga, mulai bosan. Kayaknya aku harus ambil satu sikap deh. Apakah move on, apakah kembali mungkin sama kalian yang terkait dengan situasi orang masa lalu. Jadi kayak dia mulai ada perasaan risih atau mulai ngerasa kesepian. Risih dalam artian gini, ketika dia lagi ngumpul sama teman-temannya, dia lihat teman-teman yang satu udah punya pasangan, yang satu udah punya pasangan. Walaupun lagi nggak sama pasangannya, kadang-kadang jawab HP pasangannya. Jadi kayak, kok cuman gue yang jomblo ya? Kok cuman gue yang sendiri ya? Akhirnya membuat dia terpacu untuk kayaknya aku mesti punya pasangan lagi deh. Nah, ini menjadi suatu kontradiksi dalam diri dia tentang sebuah pemikiran, dalam artian apakah aku cari orang baru atau kembali ke orang lama nih. Nah, dia ragu juga. Dia dalam situasi opsi nih kalau aku lihat juga ya. Kondisinya begitu. Kemudian ada Three of Coin ya. Situasinya nih kayaknya beberapa di antara kalian juga kalau aku lihat ada kaitan sama lingkungan kerja ya. Di sini mungkin beberapa di antara kalian akan bertemu dengan dia di lingkungan kerja atau lingkungan sosial nggak terlalu deh, lebih kepada lingkungan kerja ya, nggak tahu beda kantor atau satu gedung atau seperti apa. Yang jelas ada kaitan sama pertemuan-pertemuan yang menggambarkan itu adalah tempat di mana menghasilkan uang. Ya, jadi bisa juga mungkin kalian lagi tiba-tiba nggak tahu ya, entah beli HP atau apa, ketemu seseorang di situ atau ada negosiasi-negosiasi apa, itu juga bisa. Ya, dia orang yang kondisi dia saat ini juga dia adalah seseorang yang dalam fokus pencapaian, target, value atau meningkatkan finansial dalam diri dia. Banyak yang melakukan negosiasi-negosiasi atau perjanjian. Pokoknya aku ngelihat kayak dia ini kesibukannya banyak yang berkaitan dengan surat-surat legal-legal atau kertas-kertas gitu deh. Gambarannya gitu. Mungkin ya kerjaan kalau di kantor ya ketemu kertas lah mi. Tanda tangan mi. Gitu sih. Kemudian ada Egg of Wands. Beberapa mungkin akan ketemu dia dari sosial media. Mungkin juga akan ketemu dia banyak chattingnya, internetnya, atau ya LDR juga ada di sini. Tapi ini lebih kepada saat ini kalau aku lihat ini orang memang benar-benar sedang menggebu-gebu. Atau dia memang benar-benar sudah tidak mau lagi sendirian. Dia pingin punya pasangan. Jadi aku nggak ada lihat gambaran kalian di sini kondisi dia, nggak ada situasi third party ya. Jadi ada gambaran dia dalam posisi memang pingin cari pasangan. Nanti masalah third party atau tidak itu bonus buat kalian. Bonus dalam artian ya surprise lah. Makanya jangan berekspektasi nanti ya kalau ketemu sama si orang ini. Jadi ini ada dua kemungkinan. Ada orang baru dan ada orang lama. Oke, kita lihat orang baru. Kita pakai kartu baru ya untuk orang baru dan untuk orang lama. Ini kondisi udah.
So, aku lihat dulu deh energi bottom of the deck-nya ada Five of Cup. Udah siap belum nerima kedatangan orang baru kalian-kalian di sini? Ya. Bukan orang baru, kedatangan seseorang. Karena aku lihat di sini kalian belum tuntas dengan situasi masa lalu. Kalian masih berduka, masih kesedihan. Kok kesedihan sih? Kok masih bersedih dengan situasi kehilangan kalian? Padahal kalian harusnya tahu, ya, masih ada peluang untuk berbahagia, masih ada peluang yang bisa kalian manfaatkan. Kayak contoh nih 5 cup yang kalian tangisi itu adalah 3 cup yang hilang ini tenggelam. Padahal masih ada 2 cup terlentang. Itu tentang hope, wish, harapan. Dalam artian, kalian masih bisa berbahagia kok, bukan tidak. Kalian hanya butuh membalikan badan kalian. Ketika kalian membalikan badan kalian akan tahu bahwa masih ada kebahagiaan-kebahagiaan di luar sana yang menanti kalian. Oke, kita lihat dulu ciri-ciri orang baru ini seperti apa. Di sini tadi ada Virgo, Taurus, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius ya. Orang barunya di Chariot lagi. Ya, dia seseorang yang masih dalam situasi selektif. Nah, maka aku bilang, nanti kalau yang alau di antara kalian ada yang ketemu orang baru, jangan terlalu bucin dan baperan dulu ya. Jadi mengalir aja tapi perkecil ekspektasi. Karena dia masih mencari siapa yang benar-benar cocok sama dia. Ada energi Cancer ya. Kira-kira walaupun dia deket, misalnya deket sama kalian, mau PDKT, mau sama kalian, itu bukan berarti di dalam pikiran dia kayak, yuk kita kapan nih memikirkan tentang pernikahan atau hubungan yang lebih lanjut. Apalagi menghayal sampai kita pakai baju adat apa tuh nggak ada dalam pikiran dia. Dia lebih kepada kita jalan aja, kita ngalir aja. Karena dia juga masih memilih siapa yang terbaik untuk hadir ke dalam diri dia. Jadi jangan heran kalau terjadi sesuatu, misal ya, dia merasa tidak cocok, dia merasa tidak sevibrasi, ya dia juga bakal ninggalin. Lebih kepada energi dia masih seleksi ya, masih milih-milih. Oke, kemudian di sini ada Six of Cup ya. Ciri-cirinya orangnya sih lumayan romantis dalam artian ya. Ketika dia nanti dekat sama kalian PDKT, dia ini akan memberikan effort banyak, tapi hati-hati juga. Aku akan selalu kan hati-hati semuanya. Kenapa? Supaya kalian tidak terlalu berekspektasi. Memang sih dia romantis, dia akan mungkin alainya atau lebaynya dia mungkin akan kasih kalian buket bunga atau apapun yang bisa dia kasih, perhatian inilah itulah untuk mendapatkan appreciate dari kalian, dapat perhatian dari kalian atau dapat apa yang dia harapkan lah. Tapi kenapa aku bilang hati-hati? Jangan sampai itu adalah sebenarnya. Dia ketika mau mendapatkan kamu, dia melakukan berbagai cara untuk bisa. Tapi nanti setelah sudah jalan bersama, mungkin dia akan kembali ke habit asalnya. Ya, makanya jangan berekspektasi itu kenapa begitu. Jadi kadang-kadang kalian berpikir seseorang itu berubah ketika sudah jalan kayak bosan. Sebenarnya enggak, dia kembali ke habit asalnya. Jadi di sini kalian masih akan sedikit berhadapan dengan seseorang yang misterius karena dalam energi yang masih seleksi ini, dia nggak akan jujur banyak hal terhadap diri kamu. Ya, justru dia nanti akan sedikit kepo, dia yang ngorek-ngorek banyak tentang kamu. Jadi harus pintar-pintar bermain strategi kalau kamu ketemu orang baru ini. Terus di situ ada energi Cancer, Scorpio, Pisces, kuat Cancernya ya. Kita lihat ciri-ciri orang baru ini. Kemudian di sini ada Death, orang yang memang sudah gagal di masa lalu ya. Jadi dia juga orang yang termasuk susah move on, tapi dia belajar untuk realistis. Dia tahu kok move on itu bukan hal yang sulit. Bukan hal yang mudah tapi juga tidak sulit. Gitu ya. Situasinya di sini dia pernah diperlakukan tidak adil atau mungkin dia pernah menghadapkan situasi kayak ada judgmental yang terjadi dalam hubungan dia sebelumnya. Nah itu yang kadang-kadang suka terbayang-bayang di dalam diri dia terhadap situasi yang katakanlah dia pingin move on atau dia ketemu orang baru. Itu yang kadang-kadang masih menghantui dia ya. Jadi memang hampir-hampir mirip nih, pernah terluka masa lalu sama-sama ya.
Tapi dia benar-benar pingin ribet, pingin reborn lagi, lahir baru lagi, pingin babak baru dalam kehidupan dia. Sedang dia upayakan. Termasuk ada juga beberapa tuntutan. Kelamaan kamu ngejomblo sana cari pasangan, yaitu tadi ada trust issue atau ada perasaan risih yang dia rasakan di lingkungannya. Orangnya sedikit pelin-pelan, sedikit pelin-pelan dalam artian yaitu tadi karena dia masih seleksi, ya, dia masih menciptakan opsi-opsi dalam diri dia untuk benar-benar yang dia pilih adalah orang yang tepat untuk diri dia. Secara keuangan atau finansial dia orangnya sudah mapan ya. Kalaupun tidak terlalu mapan sesuai ekspektasi kalian, setidaknya dia itu stabil masalah keuangan. Ya, dia orangnya senang dengan penampilan, ya. Beberapa mungkin senang sama hewan peliharaan. Terus warna kulit kalau aku lihat nggak terlalu gelap, terang. Tapi tidak menutup kemungkinan. Tapi di sini warnanya terang semua kok. Jadi paling tidak kayak sawo mateng lah, nggak sampai keling-keling banget atau nggak yang hitam-hitam banget, nggak gitu. Kalau dia cowok, dia orangnya gagah, ya. Rambutnya tidak gondrong, ya, paling tidak ya di leher lah, yang seleher gitu. Tapi tidak yang gondrong banget. Tidak brewokan kalau yang cowok ya. Kalaupun brewok tuh kayak yang tipis-tipis aja, tapi nggak sampai yang kayak kakek-kakek atau kayak apa ya yang sampai panjang gitu, nggak. Jadi kayak ini clear banget, bersih. Sekalipun mungkin beberapa tidak good looking, walaupun dia berpenampilan bagus, tapi dia berpenampilan bersih. Orangnya senang sama kebersihan. Orangnya sayang anak-anak juga, senang sama anak kecil. Orangnya senang kumpul-kumpul sama teman. Kadang-kadang prioritas teman jauh lebih utama daripada pasangan. Jadi kamu harus siap mental. Kalau dia nanti bakal lebih banyak bersama teman-temannya. Gitu. Kita lihat ciri-ciri orang baru seperti apa lagi. Ada devil, orangnya punya passion, sedikit emosian. Kalau dia emosi, ya kadang-kadang dia yaitu tadi lebih banyak memendam. Jadi akhirnya jatuhnya dia kesal sendiri. Ya, impactnya justru lebih tidak bagus. Kenapa? Ketika dia diam, kamu jadi merasa bersalah. Jadi dia ada emosi misalnya di tempat kerja, ya dia sibuk begini, dia sibuk begitu, kecapean. Terus pas ketemu kamu diam aja. Nanti kamunya langsung jadi sensi tuh. Kalau kamu tidak bisa menyesuaikan vibrasinya sama dia, kamu pikir, emang aku ada bikin salah ya? Kenapa sih kamu diam aja? Kenapa sih gini? Kok kamu jadi gitu? Nah, ini menciptakan persepsi buruk dalam diri kamu. Karena dia tidak bisa mengontrol atau mengendalikan emosinya, tapi juga tidak mau cerita, lebih memendam. Punya hasrat, punya gairah. Kalau kamu sama dia, kamu bakal yang... Ini untuk yang udah dewasa aja. Ya, ada passion yang beda dalam diri dia. Ya, jadi kayak, ya dia memang senang have fun juga beberapa. Makanya kendalikan diri kalian, kontrol ya. Ekspektasinya diperkecil. Terlebih dari itu, aku lihat beberapa memang di sini ada yang sorry to say, ada yang berasal dari keluarga yang tidak komplit, ya. Tapi sekitar 30% aja. Rata-rata mereka adalah orang-orang mandiri dan pekerja keras. Kalau yang wanita, ya, kalau yang wanita dia juga cantik, dia fashionable, rambutnya bisa panjang dari pundak ke bawah. Tapi nggak panjang-panjang banget, sedang-sedang aja. Terus dia punya fobia nih kalau yang cewek, ya. Fobia terhadap sesuatu kayak reptil, apa ya, kayak hal-hal yang apa sih, kalau gerayangan tuh kecoa atau yang simple-simple justru dia takut banget gitu. Geli lah mungkin ya kalau aku rasa. Jadi kayak ada fobia tertentu yang dia miliki dan ini akan sedikit histeris kalau bertemu dengan situasi itu. Bisa teriak-teriak dia, loncat-loncat nanti. Yang wanita juga kalau aku lihat dia passionnya luar biasa. Dalam artian gini, dia punya kapasitas, kalau dia punya keinginan ini dia harus dapatkan. Agak sedikit ego sih kalau aku lihat. Tapi kalau menurut kamu memang dia layak dia dapatkan, ya nggak masalah, karena setiap orang punya value-nya walaupun terkesan egois karena dia tahu cara menghargai dirinya dengan versinya dia. Ya, untuk orang baru bottom of the deck-nya justice, ya, energinya masih menimbang-nimbang atau seleksinya kuat.
Jadi kayak dia juga masih situasi mencari orang baru, jadi nggak mau ngasal, jadi dia juga mau cari yang terbaik buat diri dia. Gitu. Kita lihat kalau ciri-ciri orang lama. Halah, orang lama mah nggak usah diciri-ciriin, tapi nggak tahu ya, siapa tahu orang lama kalian ada lebih dari satu. Ini orang lama biasanya pasti orang-orang yang membagongkan. Ciri-ciri orang lama, situasi atau apapun lah yang keluar dari kartu ya. Orang lamanya orang yang pernah menghadirkan situasi third party dalam hubungannya sama kalian. Kita belum cek energi tadi, di sini ada Scorpio, ada Taurus, Capricorn, Virgo, dan ada Libra, Gemini, Aquarius ya. Orang masa lalunya di sini ada Cancer, Scorpio, Pisces, ada Three of Cups. Orang yang pernah menghadirkan situasi third party, atau kalau bukan menghadirkan, hubungannya sama kalian pernah terjadi hubungan third party, entah kamu yang bawa atau dia yang bawa ya. Di sini kuat banget kalau dia pingin reunian lagi sama kalian, ingin rekonsiliasi. Di sini ada King of Cup, orang yang bahkan beberapa di antara kalian sampai hari ini belum bisa melupakan dia, masih menanti dia. Ya, orang yang pernah memberikan janji-janji manis kepada kalian. A sampai Z, Z berkuadrat-kuadrat kalau aku lihat. Orang yang beberapa kali kalian sering bantu juga. Orang yang bisa dikatakan pernah mengajak kalian hidup susah bareng nih. Wah, nggak enak banget nih. Atau memang ya pernah terjadi kesusahan antara kamu sama dia dulunya. Sampai hari ini dia masih stalking kalian. Dia juga belum tuntas sama dirinya terhadap diri kalian. Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces lagi. Saat ini kalau aku lihat memang mungkin beberapa di antara kalian ada yang sudah berkomunikasi sama dia tapi flat banget, datar banget, atau cuman sekedar doang. Hubungannya memang udah lost kontak beberapa waktu. Ada yang lamanya nggak lama banget lah. Ada yang masih barusan-barusan. Ini yang hubungannya on off nih. Ada yang baru 1 minggu kemarin berantemnya. Ini mau balik lagi dia. Oke, kemudian di sini ada strength. Orang yang punya power ya. Jadi kalau bisa dikatakan power tuh banyak kondisinya. Mungkin ada Leo ya. Dia seseorang yang terlalu banyak mengontrol kalian kemarin ya. Orang yang begitu mudah meluluhkan kalian dan kalian itu gampang sekali tersulut emosi satu sama lain. Orang yang pernah sedikit banyak menciptakan atau mengeluarkan perkataan tajam dalam hubungannya sama kalian kemarin. Nah, ini mantan yang mana satu nih? Atau orang masa lalu yang mana satu? Yang kalau marah udah barbar aja ucapannya. Gitu. Tapi kalau aku lihat sih dia pengen meluluhin hati kalian lagi nih. Kuat banget energi Leo di sini ya. Oke, kita lihat The Lovers ya. Orang masa lalu yang mau datang, orang yang sampai hari ini masih kalian cintai, masih kalian tunggu. Dan dia juga sebenarnya masih sayang sama kamu, dan yang aku lihat di sini kalian ada ikatan batin. Ada beberapa dalam koneksi hubungan twin flame. Ya. Mau ada jarak seperti apapun tapi pikiran kalian selalu tertuju satu sama lain. Ini yang tidak bisa membuat kamu lepas dari orang masa lalu ini. Tapi dia mau nongol sih kalau aku lihat. Oke, kemudian di sini ada King of Swords. Agak sedikit parah. Ada Libra, Gemini, Aquarius, jadi dia masih mikir ya. Memang ada keinginan pingin datang lagi ya, tapi kok King of Swords sih, sorry, Knight of Swords. Salah sebut. Libra, Gemini, Aquarius ya. Masih mempertimbangkan tapi nggak butuh waktu lama kalau aku lihat ya. Bisa paling lama paling 3 bulan.
Ini ada gambaran memang sudah pingin gujuk-gujuk nongol ke tempat kalian. Karena dia masih menyimpan perasaan, gak bisa dipungkirin. Saran aku juga untuk orang lama jangan terlalu berekspektasi ya. Kenapa? Pastikan dulu dia memang kembali dengan versi terbaiknya. Jangan sampai dia balik cuman menjadikan kamu support system lagi atau menjadikan kamu tempat pelampiasan pelarian lagi. Itu aja. Cuman tapi kalau aku lihat nggak ada sih gambaran manipulatif yang muncul dalam diri orang ini. Jadi kayak memang benar-benar dia dalam situasi sedang atau sudah proses healing, sudah lebih stabil. Cuman ini mungkin bisa aja masih dalam situasi third party. Katakanlah kalau memang kamu sudah berpasangan atau dia, situasinya kalian mungkin masih ada beberapa ya, nggak banyak ya. Nanti jangan dikirain semuanya third party, hanya beberapa. Jadi mungkin masih dalam situasi ya memang sama seperti sebelumnya, hanya saja hubungan kalian jatuhnya di sini on off ya. Bahkan mungkin kalian beberapa berpikir kali ini mungkin kalian pikir dia kayaknya udah nggak bakal balik lagi deh, kayaknya kita nggak bakal nyatu lagi deh, kayaknya keributan terakhir nih udah ribut banget. Tapi ternyata tidak, ada gambaran dia mau balik lagi. Di sini ada Seven of Cup ya, situasinya dia lagi opsi. Maju nggak, lagi mikir. datang nggak, gitu. Kita lihat tindakan mereka seperti apa nanti. Tunggu aku cari kartunya ya. Oke, kira-kira ada tindakan apa dari orang ini? Kenapa kebalik ini? Kira-kira tindakannya seperti apa ketika dia nanti datang ke kamu? Sorry. Oke, di sini tindakannya dia di sini ada Queen of One ya. Tindakannya masih kayak memilih untuk melihat dulu, stalking dulu, cari tahu dulu. Kalau ini orang baru berarti dia cari tahu tentang kebiasaan-kebiasaan kamu. Tapi kalau ini yang orang lama tadi, dia cari tahu dulu apakah kalian masih marah kah, atau kalian sudah ada orang baru kah, atau seperti apa. Ya. Dan di sini kalau aku lihat mungkin tindakannya ya, jika ini orang baru dia pelan-pelan akan maju memperjuangkan kamu tapi tidak buru-buru. Dalam artian dia sangat berhati-hati. Tapi kalau orang lama dia mulai membuka blokiran atau membuka komunikasi sama kamu ya. Yang kemarin dia tutup semua akses, kali ini pelan-pelan dia akan buka. Kemudian di sini ada the tower lagi ya. Kalau di sini orang baru ya adalah ketika dia nanti ingin menemui kalian, ketika dia mau datang ke kalian, dia pastikan bahwa dirinya sudah tuntas dari masa lalunya. Jadi kayak dia benar-benar, udah deh, aku udah yakin kali ini aku nggak mau inget-inget lagi tuh sama si bagong-bagong di belakang gitu. Jadi kayak aku benar-benar pingin move on, aku sudah ketemu nih orang, aku benar-benar harus recovery diri aku dan sama-sama mencari hal baru dengan pasangan baruku. Itu orang baru. Tapi kalau orang lama jelas di sini lagi-lagi dia mau restruktur lagi ulang. Yuk kita perbaikin lagi yuk. Aku minta maaf deh yang kemarin, bisa nggak nih kita perbaiki hubungan kita. Mumpung belum terlalu jauh hancurnya, belum berkeping-keping. Yuk kita susun lagi yuk balok-baloknya gitu. Hai. Oke, kemudian di sini ada Three of Pentacles. Ini kalau ini adalah orang baru ini akan ngajak kalian ketemuan, meeting, meet up. Tadi juga ya di orang baru yang satunya ada 2, berarti ada Three of Pentacles. Ini banyak sekali mungkin kalian akan terjadi yang namanya chinlock, cinta lokasi, atau ya tadi lingkungan kerja, atau yang berkaitan dengan apa nih yang sama-sama mendapatkan cuan, atau yang tadi ada transaksi atau ada kaitannya dengan uang deh gitu. Entah kamu beli ini di toko dia atau sebaliknya, atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan duit, itu aja. Nah di sini kalau aku lihat si orang baru ini tindakannya adalah ketika dia nanti datang ke kamu, dia akan ngajak ketemuan
Mungkin dia akan ajak kamu kopi bareng, dia akan ngajak kamu ngobrol, saling kenal satu sama lain, tapi kayaknya dia nggak berani datang sendiri. Mungkin dia sambil ngajak temen atau apa gitu. Ya, jadi nggak mau langsung terlihat berdua dulu. Jadi dia orangnya jaim lah, dia nggak mau terlihat situasi dia ngejar-ngejar kamu. Padahal dalam hati ketika dia nanti ketemu kamu berbunga-bunga tuh salting dia. Bisa-bisa keringat jagung saat ketemu kalian. Tapi jika ini orang lama, yang jelas di sini dia pingin bertemu lagi sama kamu, ya, ingin memperbaiki lagi, ingin meningkatkan lagi hubungan kalian. Oke, kemudian di sini ada judgment, ya. Judgment ini lebih kepada, saran aku agak sedikit hati-hati ya. Pastikan dulu benar-benar jika ini adalah orang baru, kalian tidak terjebak dalam karmic relationship lagi. Makanya jangan berekspektasi. Kemungkinan banyak nggak banyak lah, aku nggak mau banyak. Mungkin kemungkinan beberapa di antara kalian kalaupun ketemu orang baru, orang barunya antara pernah punya pasangan sebelumnya, atau dia single parent, duda atau janda bisa jadi, atau ya pernah berkeluarga, atau jangan-jangan masih berkeluarga. Karena di sini aku lihat ada karmic relationship. Jangan sampai kalian terjebak dalam situasi tersebut. Kalau bisa cari tahu dia lebih lanjut, lebih dalam lagi siapa dia sebenarnya. Tapi kalau kalian mau hanyut dalam arus itu hak kalian. Kalau memang pesonanya tidak bisa kalian lepaskan, ya monggo lanjut ya, dosa-dosa masing-masing, apapun yang nanggung jawab masing-masing. Cuman saran aku, apapun bentuknya hubungan itu, ekspektasi jangan dibesarin ya, diperkecil. Kalau ini orang lama yang aku lihat di sini, beberapa di antara kalian, kalau yang orang lama ini adalah pasangan kalian, kemungkinan kalian akan rujuk lagi. Mungkin ada mediasi, mungkin dia membatalkan perceraiannya sama kalian, ya. Atau yang tersurprise-nya lagi, jika ini adalah orang masa lalu yang terkait cinta segitiga, kemungkinan dia datang ke kamu setelah dia berpisah dengan pasangannya. Mungkin dia sudah menyelesaikan situasi bukan masa lalu ya, situasi keruwetan atau keributan di rumah tangganya, dan kemungkinan ada yang sudah berpisah akhirnya datang ke kamu. Ini ada yang upgrade level, dalam artian mungkin kemarin kalian twin flame, tapi ketika bersatu nanti bisa jadi soulmate. Tapi nggak banyak, hanya beberapa persen aja. Cuman kalau orang lama ya beberapa juga masih dalam situasi kalian masih terlibat dengan karmic relationship, belum ada yang tuntas. Dan di sini ada Four of Wands. Tindakannya mungkin kalau orang baru ya. Kalau orang baru yang single sama single, mungkin beberapa di antara kalian nggak butuh waktu lama-lama, mungkin dia akan memilih untuk nikah sama kalian atau berkomitmen. Tapi jika ini orang lama, yang jelas dia pingin balik ke kamu, tindakannya adalah pingin stabil lagi. Tapi jika ada kaitannya dengan tadi yang aku bilang di sini, kemungkinan dia ingin menikahi kalian atau menikah dengan kalian. Yang beberapa persen tadi ya, tidak semua. Tapi lebih kepada semuanya orang lama pingin balik ke kalian, lebih kepada dia merasa nyaman ketika berada di samping kalian dan pingin stabil lagi dan pingin tenang lagi. Gitu. Tapi kalau orang baru surprise banget, ada keinginan untuk menikah sama kalian. Judgment juga bisa menggambarkan tentang legalitas yang ditandatanganin di ya buku nikah atau pengadilan gitu ya. Ini juga gambaran pernikahan bisa sih. Kenapa? Karena ini ada gambaran gedung. Ya, gedung itu menggambarkan entah itu masjid, entah itu gereja, dan di sini ada satu orang yang menikahkan dua orang. Ini jika orang baru. Oke, bottom of the deck-nya di sini ada Six of Cups. Keluar lagi Six of Cups, ya. Kalau ini orang baru berarti ya dia memang ingin merayu kalian. Ingin merayu kalian, ingin memberikan yang terbaik atau apapun lah supaya dapat lagi kalian, dapat perhatian kalian. Tapi jika ini orang lama, ya orang ini udah rindu banget sama kalian dan memang kepingin datang lagi, ya. Kepingin memperbaiki hubungan, tapi nggak tahu apakah dia bisa memperbaiki sikapnya atau tidak. Gitu. Oke, kita lihat energi-energi yang terkuat dari zodiak mereka ya. Nanti kita lihat inisial namanya. Ada Aries, ada Pisces, ada Cancer. Cancer kuat energinya di sini. Ada Gemini,
ada Virgo, kemudian ada Leo, bottom of the deck-nya Taurus. Inisial nama ada V, Y, E, aku percepat ya, H, ada C, ada N, ada J, ada S lagi, ada V 2, ada R, inisial aku, ada G, ada T, ada I, ada A, ada O, T lagi, M, L, ada L lagi, ada P. Bagus. Kalau orang baru, aku nggak ngelihat ada gambaran virtual. X-nya nggak keluar. Syukur deh. Kalau ada X tuh harus hati-hati. Takutnya kalian ketemu orang yang bohong. Angka. Ada angka 28. Ini bisa jadi nanti tanggal ketemu, tanggal jadian, tanggal apapun lah, perbaikan tanggal lahir dia mungkin. Ada 11, 19. Ada 21. Ada 7. Ada 25. Ada 22. Ada 3. 30. 24. Itu sain-sain angka. Bisa jadi kalian nanti kenalannya atau apa di tanggal-tanggal ini atau berapa hari lagi sesuai angka. Ada 13 bottom of the deck-nya. Kita baca buku ya. Oke, kita random lagi, masih baca tentang sabar paling dalam. Twing. Ini banyak banget. Di sini deh. Ada halaman 142. Aku kalah. Akhirnya aku sampai pada titik di mana aku benar-benar harus menyerah. Menyerah untuk tidak lagi peduli padamu. Menyerah untuk tidak lagi khawatir tentang hari-harimu. Menyerah untuk tidak lagi sibuk mencari kabarmu. Menyerah untuk tidak lagi merindukan semua tentangmu. Karena barangkali kita tidak ditakdirkan untuk dekat walaupun aku pernah mencintaimu dengan sangat. Tuh, ini adalah gambaran tentang bahwa ada yang memang harus dilepaskan, tapi kalau memang ada yang harus dipertahankan, pikirkan kembali, ya. Kadang-kadang manusia itu hadir dalam kehidupan kita hanya numpang singgah, numpang berteduh, sisanya dia akan melanjutkan perjalanannya. Begitu juga dengan kamu, ya. Kamu berhak, orang lain berhak datang dan kamu juga berhak untuk menolak atau menerima orang itu, tapi kamu tidak berhak melarang untuk orang itu pergi dalam kehidupan kamu. Oke, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Bijak-bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di readingan berikut. Bye-bye.